Zenni berada di udara, menyaksikan aliran darah Xiaoyan, dan melihat dirinya sendiri dengan mata kompleksnya yang membuat hatinya penuh dengan emosi kompleks. Dia meneteskan air mata, hatinya seperti pisau, dan dia selalu mampu dan tenang seperti dia. Dia juga benar-benar kehilangan ketenangannya. Untuk sementara, dia tidak bisa menahan diri. Air mata di matanya menetes, dan PR mekar di tengah hujan. Xiaoyan menatap Zenni di udara. Wajah polos aslinya jelas kurus, dan banyak noda terlihat di jas putihnya. Rambut hitam tebal dan panjang dikenakan di pundak dengan sedikit berantakan. Tidak ada halangan yang selalu menggoda dan menawan. Tapi membuat Zenni yang selalu memperhatikan sikapnya terlihat seperti ini. Bisa dibayangkan betapa menderitanya dia seperti ini. Zenni bergegas turun. Xiaoyan tidak bisa menahan lagi. Dia membawa Zenni ke dalam pelukannya dan memeluk mereka dengan erat. Zenni rupanya tidak menyangka Xiaoyan melakukan ini. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Sentuhan merah muda terbang di wajahnya yang cantik. Pipinya semerah bunga Qianghua yang baru saja mekar. Putih dan merah, menawan. Tampaknya ragu-ragu untuk beberapa saat. Zenni akhirnya tidak bisa menahan pikiran dan kekhawatiran selama beberapa hari. Malah menahan Xiaoyan. Menggumamkan, musuh, di mulutnya. 2 garis air mata jatuh tanpa suara. Pada saat ini, Zenni merasa bahwa semua yang telah dia lakukan tidak sia-sia. Bahkan jika dia menghadapi kematian bersama sekarang, dia merasa bahagia. Orang-orang di sekitar menonton adegan ini dengan tenang. Mata mereka basah. Mereka semua senang untuk Xiaoyan dan Zenni. Saat ini, Xiaoyan hanya merasa dadanya sesak karena sepasang ombak besar. Xiaoyan hampir mengerang karena perasaan yang luar biasa itu. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Berdiri. Zenji masih berpelukan dan tidak mau menyerah. Bersenandung. Datang setelah senandung dingin. Dan pada saat ini, jantung berdebar tak terkatakan membuat orang terengah-engah. Paksaan agung tidak bisa menahan sama sekali. Hati Xiaoyan tampak kencang dalam kekuatan misterius. Ternyata kegembiraan orang banyak. Xiaoyan dan Zenni selain tidak ada yang meringkuk. Roaring Black Zone sangat marah. Perasaan dihina atau bahkan diabaikan membuat Roaring Black Zone benar-benar marah. Awalnya, Roaring Black Zone dengan bangga berpikir bahwa dia telah mengendalikan kekuatan rakyat Xiaoyan. Tenda darah ke-18 sudah cukup untuk menuai nyawa beberapa orang. Namun, rasa malu yang dibawa oleh pertempuran ini terhapus. Tetapi setelah kemunculan tiba-tiba semut yang cantik. Meskipun mereka cantik, mereka tetaplah semut. Tidak hanya memblokir serangan yang mengancam jiwa mereka. Tetapi sekelompok semut benar-benar mengabaikannya. Keberadaan mereka. Dan mereka hanya di bawah mata saya. Berdiri. Ini hanya memalukan pada dirimu sendiri. Kemarahan Heijun yang menggelegar tak tertahankan. Itu harus membuat semut ini tahu bahwa mereka ada. Itu harus membuat mereka menyerah pada kecabulan mereka. Dan itu harus membuat mereka membayar harga yang tinggi untuk penghinaan. Roaring Heijun, terlepas dari tubuhnya yang terluka, memanggil Chaos Demon Heart lagi. Saya harus mengakui bahwa, hati yang kacau, itu perkasa dan menakutkan. Tetapi semua makhluk merasa ngeri di dalam hati mereka. Sayangnya, itu bertemu dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya tidak kuat di daratan Doudi, mereka semua memiliki hati yang kuat. Mereka bisa bertarung sampai mati. Tapi mereka tidak pernah takut apapun. Jangan takut mati. Apalagi yang harus ditakuti? Xiao Zhan berdiri. Dan kekuatan awal dari Kaisar Pertarungan Bintang 6 terungkap. Zenni segera berdiri dan menatap mata Xiao Zhan dengan sedikit keterkejutan dan kebahagiaan. Anehnya, promosi Xiao Zhan datang begitu cepat dan sama sekali tidak terduga. Yang menyenangkan adalah bahwa Xiao Zhan adalah bek utama di tim Xiaoyan. Promosi Xiao Zhan ke petarung bintang 6 tidak diragukan lagi akan membuat peluang tim untuk bertahan hidup lebih besar. Zenni melirik kerumunan satu persatu, dan matanya penuh dengan penghargaan yang tersembunyi. Dia percaya bahwa dengan kecepatan perkembangan ini, tidak butuh waktu lama untuk reputasi mereka menyebar di benua. Saat pandangan beralih ke Roaring Black Zone, angin musim semi berubah menjadi dingin. Zenni dengan dingin mengeluarkan senjatanya dan berdiri di belakang Xiao Zhan.
Zenni menyelamatkan semua orang dalam bahaya, sehingga pertempuran dekaden terhapus dan prestise sebelumnya dipulihkan. Armor pertempuran emas hampir kokoh, dan harimau yang berteriak di belakangnya sangat kuat, dan tinjunya memancarkan cahaya dingin di angin dingin. Ketika semua orang melihat Roaring Black Zone mengirimkan Chaos Magic Heart, hatinya ragu-ragu. Melihat tatapan Zenni tidak bisa menahan sedikit lebih banyak kekhawatiran. Mereka belum pernah melihat tembakan Zenni. Meskipun dia juga seorang kaisar petarung bintang 5. Seberapa kuat kekuatan rasa hormat kulit hitam yang dapat ditandingi oleh kaisar petarung bintang 5. Meskipun Zenni yang baru saja melepaskan bahaya kematian, tapi itu hanya aliran darah. Sekarang menderu Heizun mengirimkan kekacauan pertempuran. Kekacauan hati ajaib, yang membuat semua orang gemetar. Jika Zenni tidak bisa berbuat apa-apa, akhir ceritanya masih sama seperti sebelumnya. Dan dia lebih terlibat dengan Zenni. Ini, Xiaoyan sangat terganggu. Sepertinya merasakan mata gelisah Xiaoyan. Zenni menoleh dan tersenyum pada Xiaoyan. Senyum ini tidak menyanjung, dan beberapa sangat percaya diri. Hati Xiaoyan menghangat. Dia mengerti bahwa ini adalah kepastian Zenni. Melihat senyum percaya diri Zenni, meski masih ada sedikit kecemasan. Tapi entah kenapa, Xiaoyan tiba-tiba menjadi penuh dengan Zenni. Kepercayaan diri, hati yang kacau, bergetar, dan semua orang mendengus lagi. Merah cerah di sudut mulut mereka mengingatkan Xiao Zhan dan Zenni bahwa mereka harus segera menembak. Zenni mengerutkan kening karakter, cuan, dan wajah cantik yang baru saja tersenyum tiba-tiba menjadi dingin. Menunjukkan gaya yang berbeda. Senjata di tangannya tiba-tiba mengeluarkan vibrato logam yang tajam. Dan pada saat yang sama sinar hijau cahaya dan awan biru tampak tajam. Senjata Zenni, bernama Evergreen Dream Ring, panjangnya sekitar 1 kaki dan berbentuk setengah lingkaran. Itu termasuk jenis bilah cincin. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, seperti air biru, yang melamun dan jernih di bawah sinar matahari. Ada semburan dingin, dan pada pandangan pertama, itu luar biasa. Begitu prajurit ini keluar, seluruh ruang tampaknya memiliki vitalitas tak terbatas, dan bahkan bernapas pun lebih lancar. Hati yang kacau, bergetar dan suara sihir melemah. Mata Roaring Heijun membeku. Dan dia mendarat di cincin mimpi Evergreen, mengungkapkan ekspresi gelisah. Itu dapat melemahkan keterampilan bertarung dari puncak Warcraft bintang 6. Ini tidak hanya luar biasa, ini hanyalah dewa. Menatap Zenni, mata Xiaoyan menjadi lebih cerah. Senjata macam apa kamu? Roaring Heiju melangkah maju, dan bertanya perlahan. Tidak percaya. Apakah kamu takut? Xiao Zhan mencibir. Melihat Heijun yang melolong maju selangkah. Khawatir itu tidak baik untuk Xiaoyan, dan tinjunya menggulung badai dan meledak. Zenni mengikuti dari dekat. Dia tidak menjawab Roaring Black Zone, dan bilah cincin itu membelai dengan ringan. Dan cahaya hijau terang yang menutupi matahari, bulan, dan bintang, bersinar dengan fluktuasi kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Segera mengubah ruang seperti kertas yang rapuh. Kekuatan pedang ini menghancurkan bumi. Dan kekuatannya yang tak tertandingi telah melebarkan semua orang, termasuk Roaring Black Zone. Pantas saja mereka begitu terkejut dengan kekuatan prajurit ini. Dikatakan bahwa prajurit itu dilemparkan oleh sepotong besi berbintang yang jatuh dari luar daratan kaisar dan bercampur dengan air kehidupan. Beberapa kekuatan super bersama-sama mengatur transfer kehidupan dari susunan anti langit. Vitalitas lebih dari 100 juta hutan untuk memelihara prajurit ini sangatlah kuat. Kemudian, karena suatu alasan, dia jatuh ke tangan ayah Zenni, dan kemudian beralih ke tangan Zenni. Ayah Zenni menghadiahkan Zenni kepada prajurit ini, dan untuk alasan lain, prajurit ini dan keterampilan bertarung Zenni sangat cocok. Dengan penggunaannya, kekuatannya bahkan lebih tinggi. Melihat senjata Zenni yang begitu kuat, kepercayaan dirinya pada pertempuran jeritan meningkat. Amarahnya membara pada saat yang sama. Kedua tinjunya beterbangan, dan ratusan pukulan ditembakkan dalam sekejap. 10 juta bayangan harimau ditembak. Dunia berguncang hebat. Kekuatan petarung bintang 6 membuat tinju Xiao Zhan semakin berani dan ganas.
Dengan penindasan Long Evergreen Dream Ring, pengaruh Chaos Demon Heart menjadi sangat lemah. Tanpa khawatir tentang pertempuran melolong, dengan seluruh kekuatannya, itu benar-benar membawa semua serangan Roaring Heiju. Umur panjang, Zenni bernyanyi dengan lembut. Evergreen Dream Ring bermekaran dengan cahaya hijau yang sangat lembut. Semua lampu hijau naik ke langit, terjalin menjadi jaringan besar tanaman merambat hijau. Kehijauan subur penuh vitalitas, seperti sebuah oasis muncul dari langit, dan sinar cahaya suci menyebar ke seluruh langit. Sehingga pikiran setiap orang terbebas dari pengaruh hati yang kacau, dan menjadi tenang. Ini adalah teknik bertarung canggih kelas dunia. Pada saat ini, mulut Nan Erming tidak menyenangkan, dan dia menghela nafas lega sebelum menenangkan diri. Aku benar-benar tidak takut tidak mengetahui barangnya. Aku takut membandingkan barang keterampilan bertarung kita. Air liur badai keluar. Di udara, sidik jari Zenni berubah. Dan 36 daun beterbangan. Diukir seperti kalsedon hijau. Hijau ketulang manusia. Dan cahaya hijau yang indah memenuhi langit. Yang begitu halus dan indah. Daun hijau diputar. 10 menjadi 10. 100 menjadi 100. 100 menjadi 1000. Membungkus seluruh ruang. Terus berputar. Dan tenda darah dari Roaring Black Zone tidak bocor sama sekali. Xiao Yan mengerti bahwa ini adalah Zenni dan Xiao Zhan yang memperebutkan waktu untuk semua orang. Dan dia sangat beruntung karena dia membuang banyak ramuan ke dalam mulutnya tanpa uang. Dan dengan cepat memulihkan amarah dan lukanya. Efek obat luar biasa dari King Lingye dan Sue Qidan terungkap saat ini. Pertempuran orang-orang pulih dengan cepat. Dan luka-luka di tubuh sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan semua orang memakan ramuan sebagai kacang digeram oleh Heizun, yang jantungnya menegang dengan tajam, dan sudut mulutnya berkedut. Efeknya sangat cepat. Ini jelas merupakan ramuan langka. Tetapi apakah ada banyak? Roaring Heizun memandangi harimau emas yang berteriak dan tanaman merambat yang tak berujung menghalangi dia. Tetapi merasa bahwa jantungnya menyusut dan mengencang. Alisnya tidak bisa membantu tetapi mengunci matanya. Dan hatinya mulai cemas. Kerjasama Xiao Zhan dan Zenni. Roaring Black Zone telah merasakan tekanan. Senjata Zenni baru saja menahan hati yang kacau. Sampai mati. Tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Dengan kecepatan pemulihan Xiao Yan. Dalam waktu singkat. 4 orang yang tidak jauh akan bergabung dalam pertempuran dengan penuh semangat. Dan jika kita tidak tahu berapa banyak ramuan langka yang tersisa. Apakah mereka sendiri akan dibunuh oleh semut ini? Ini bukanlah sesuatu yang menggeram Heizun Le. Selain itu, Roaring Heiju juga menemukan bahwa, selain melemahkan hati yang kacau, dengan energi horor seperti tsunami dari tenda darahnya yang tidak menguntungkan. Pada waktu biasa, saya takut langit pun akan terbakar. Tetapi sekarang, ini sedang menyapu serangan kuat yang menutupi seluruh ruang jatuh di antara pohon anggur dan dedaunan hijau. Tetapi tampaknya menghantam kehampaan. Kelembutan cahaya yang sial dan berkilau sebenarnya memperlambat dampaknya yang tidak bisa dihancurkan. Membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya dengan lembut. Dalam jangka panjang, meski kuat, Anda akan dibunuh oleh beberapa semut di hijau subur ini. Memikirkan hal ini, kulit Roaring Black Zone suram. Dan hatinya gemetar karena gelisah. Tiba-tiba, suara udara yang pecah tidak ada habisnya. Menderu tubuh Heizun memancarkan kabut gelap seperti tinta hitam. Kabut hitam seperti bintang jatuh. Anehnya dari bawah ke atas. Pertama menyentuh langit. Aliran pikiran mengalir antara langit dan bumi. Pesona debutnya yang tidak diketahui membuat orang merasakan kesederhanaan tanpa akhir dan singularitas yang kental. Banyak rune berwarna darah muncul dari langit. Rumit dan tidak dapat dipahami. Meski misterius dan misterius, ia memiliki pesona alam Taoisme. Sehingga menggantung terbalik di langit. Sungguh aneh. Xiao Yan mendongak dan merasakan gelombang aneh. Seolah-olah seluruh ruang telah dipotong oleh rune. Itu berkabut dan tidak bisa melihat ujungnya. Ada awan kabut di atasnya. Seperti kolam hitam pekat. Masih seperti batu karang. Tidak ada jejak ombak. Mengungkapkan roh jahat yang mengerikan. Sebentar lagi, langit beregenerasi dan berubah.
Kabut berwarna darah muncul dari kanopi. Dan awan di sekitarnya langsung dibekukan oleh kabut hitam. Lalu berubah menjadi bubuk. Kabut berubah menjadi hujan darah. Mengalir kembali. Dan kembali ke Roaring Black. Hormati dia, hati sihir kekacauan. Mata darah jurang, tutup. Dengan raungan Heizun. Jantung ajaib naik dan menyatu ke dalam mata darah. Hawa dingin yang pahit memancar. Mata darah menyembur keluar dari kabut hitam. Dan es hitam membentuk es hitam. Gunung dan sungai membeku dan tumbuh-tumbuhan tidak ada habisnya. Xiao Zhan dan Zenni dengan cepat mengelak. Dan tubuhnya langsung muncul di samping kerumunan Xiao Yan. Mendukung perisai dan melihatnya berubah. Kabut hilang. Mata darah hadir di depan semua orang. Dan keseluruhannya gelap seperti malam. Dilemparkan seperti emas hitam. Mengirimkan gelombang rendah. Memancarkan napas aneh. Membuat Xiao Yan semua merasa bahwa jiwa mereka sedikit berkibar. Dan mereka sepertinya akan pergi. Pergilah. Di tengah mata yang gelap. Ada 9 pupil berwarna darah. Kabut darah menggantung. Dan tempat penglihatan menyapu. Dingin dan tulang membuat orang bergidik. Kuat. Terlalu kuat. Meski tidak jelas berapa biaya Roaring Black Supreme untuk menggabungkan kedua teknik bertarung tersebut. Wajah Xiao Yan langsung berubah. Setelah mengalami baptisan darah dan api yang tak terhitung jumlahnya, firasat hidup dan mati sangat jelas bagi semua orang. Di hadapan gerakan yang begitu kuat, bukan lagi jumlah yang dapat dipulihkan, dan situasinya lebih berbahaya dari sebelumnya. King Lingye dan Bloodghast dan memang disempurnakan oleh Peerless dan Fang, dan efeknya sangat jelas. Pada saat Zenni dan Xiao Zhan bertarung untuk orang banyak itu telah sembuh. Namun, dalam sekejap mata, situasinya telah berubah. Dan alis semua orang berkerut. Dan ambisi bertarung yang baru saja dimunculkan tiba-tiba turun lagi. Saat semua orang menatap Tuhan, cahaya berdarah melesat dengan cepat, seperti panah dari Tuhan. Kecepatannya tak terkalahkan. Darahnya membara. Dan kabut hitam tebal mengikuti dari dekat. Xiao Zhan kembali mengotak-atik. Membawa darahnya keras sendiri. Darah meledak-meledak. Dan darah bersinar. Darah dan api menghanguskan tanah di sekitarnya. Bebatuan meleleh. Dan kemudian kabut hitam bergegas membekukan bumi yang hangus dan membekukannya menjadi bubuk. Kekuatan dan kengerian langit ganda es dan api tidak normal. Dan Xiao mendengus diam-diam. Mundur beberapa kali. Dan sudut mulutnya memancarkan sedikit merah. Pertarungan berteriak yang masih bisa menahan serangan gemuruh Heizun sebelumnya benar-benar terluka dalam satu gerakan. Dan tingkat keparahan masalah ini melebihi harapan semua orang. Zenni tidak berani ragu. Dia melambaikan tangannya dengan rajin. Tenda hijau muncul kembali. Ribuan daun hijau melayang dan berputar. Sedikit kristal membawa vitalitas tanpa akhir dalam depresi ini. Berputar-putar di sekitar perisai emas tsunami. Terjalin menjadi Warframe Elf. Sosok ilusif di atas Warframe muncul. Jari menunjuk. Dan vitalitas terus disuntikkan ke dalam Warframe. Dan warna Warframe secara bertahap menjadi lebih jelas dan solid. Suara udara yang pecah tidak ada habisnya. Dan batang darah menembus kabut hitam. Menembak terus-menerus. Seperti asteris-asteris hujan badai yang turun. Mengenai selubung pertempuran dan baju besi Elf Zenni. Di atas, nyala api membakar segalanya. Dan kemudian hawa dingin menutupi segalanya. Dan setiap kali es dan api berubah. Hati semua orang sepertinya dipegang erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Membuat semangat juang semua orang sangat tidak berhasil. Bahkan jiwa gemetar samar. Sosok imajiner pada kerangka perang elf mulai melambai dengan cepat dengan kedua tangan. Selama gelombang, saya melihat sabuk hijau mengalir keluar. Memancarkan sinar terang dewa. Menghalangi sebagian besar darah. Rumah darah dan sabuk hijau memprovokasi gelombang kuat. Green Mansion tersebar luas. Menembus banyak Blood Mansion dan memotong kabut gelap. Kemudian, sidik jari sosok manusia ilusi tiba-tiba berubah. Mengirimkan energi tak terlihat untuk memenjarakan banyak tenda darah di kehampaan. Tetapi kerangka perang elf juga hancur berkeping-keping oleh korosi tenda darah dan terbang di udara. Kehilangan penutup baju besi perang elf. Selubung perisai Xiao terkikis oleh darah. Dan cahaya dengan cepat meredup.
dan sudut mulut Xiao Zhan dipenuhi darah. Apa yang harus dilakukan? Mata Zenni terus menatap ke arah kerumunan, memperlihatkan tatapan penuh perhatian. Di sekitar kabut hitam, Roaring Black Zone perlahan menekan. Matanya dingin dan bengkok. Dan tanah bergetar saat dia berjalan. Situasinya tidak begitu baik. Zenni dengan ringan membuka bibir bunga sakura. Dan menarik bilah cincin dengan ringan. Mekar hijau mempesona dengan kehijauan tak terbatas. Tepi daun hijau itu tajam seperti bilah. Menarik ruang keluar dari celah dan menutupi hitam yang mengaum. Menghormati. Mata hitam yang menderu-deru mengguncang darah di dahinya. Kabut hitam mengamuk. Memancarkan nafas kematian yang kuat. Dan kehijauan langit terus menyusut. Anehnya, Zenni dan Roaring Heizun mencoba beberapa kali. Tetapi mereka tidak terluka. Dan setiap pertempuran Xiao Zhan akan merembes darah. Xiao Yan mengamati dengan cermat dan akhirnya menemukan alasannya. Ternyata Xiao Xiao bertahan dengan keras. Dan Zenni bubar. Dan kerugiannya tidak terlihat. Tampaknya keterampilan bertarung Zenni sama sekali bukan keterampilan bertarung canggih kelas dunia yang sederhana. Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah dan dia memberi saran. Cedera Roaring Heizun tidak ringan sebelumnya. Tetapi dia belum melakukan teknik pertarungan 2 dalam 1 ini. Dapat disimpulkan bahwa Roaring Heizun telah membayar banyak uang untuk ini. Mungkin penampilan Zenni membawa dia tidak itu ancaman kecil. Jadi tidak berani berlarut-larut lagi. Dan khawatir regenerasinya terlalu banyak. Yaitu putus asa untuk Roaring Black Zone. Jangan berlarut-larut terlalu lama. Dan kita bukan tanpa perlawanan Li. Kita juga memiliki pembunuh terakhir. Langkah menderu Heizun semakin dekat. Xiao Yan juga berkata lebih cepat. Analisisnya sangat masuk akal. Dan semua orang mengangguk setuju dengan analisisnya. Tetapi matanya menantikan kalimat terakhir Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan tegas. Dan mengucapkan 3 kata satu persatu. Hun Tian Dan. 3 kata ini sama baiknya dengan petir yang cerah. Dan keefektifan Hun Tian Dan segera muncul di benak semua orang. Hun Tian Dan. Meningkatkan kekuatan secara substansial dalam sekejap. Gejala sisa yang besar. Dan kekuatan berkurang 80% setelah efeknya. Dan akan pulih dalam 1 jam. Obat mujarab putus asa. Sekarang Roaring Heizun sedang melakukan keterampilan bertarung anti langit. Semua orang tidak dapat disaingi. Daripada duduk diam. Lebih baik merelakan nyawanya. Dan menurut analisa Xiao Yan, Roaring Heizun juga putus asa. Diperkirakan tidak akan bertahan lama. Jika Anda tidak bertarung sekarang, kapan Anda akan menunggu? Bertarung. Semua orang berkelahi. Pertahanan utama Xiao Zhan. Zenni menggunakan Roaring Heizun Yuke untuk membuat. Kalian berdua melakukan servis lebih dulu. Menghancurkan pertahanannya. Dan kita melanjutkan lagi. Xiao Yan dengan cepat memesan tanpa ragu-ragu. 2 ramuan lembut dengan aroma harum muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Zhan dan Zenni meraihnya dan langsung menelannya. Saat ini, Roaring Heiju telah mendekati semua orang. Begitu obat masuk, obat itu langsung meleleh. Dan kekuatan dahsyat mengalir ke organ dalam dan langsung berkorban. Nafas Xiao Zhan dan Zenni naik seketika. Seolah tidak ada habisnya. Paksaan tak terlihat akan mengaum kabut hitam yang dibawa oleh Heizun jauh. Saat ini, nafasnya hampir sama dengan Roaring Black Zone. Dan Zenni hanya sedikit lebih rendah. Xiao Zhan tahu pentingnya waktu. Dia harus menjatuhkan lawan sebelum efek obatnya hilang. Dan sebelum Heizun yang meraung kembali dari keterkejutan. Dia berbalik dan bertarung. Dan ratusan ribu rumah emas tiba-tiba tertutup rapat. Seperti hujan gerimis keemasan. Jin Ying seperti jarum dan manusia. Dan kakinya ditendang seperti pertempuran yang berteriak. Dan bola meriam yang menderu-deru dikirim seperti bola meriam yang berventilasi. Dan cakar yang tajam melambaikan cahaya kematian. Zenni tidak melakukan serangan. Dia melipat tangannya. Sidik jarinya tiba-tiba berubah. Sosoknya melayang. Kepalanya sedikit bersandar. Dan mulutnya bergumam. Tiba-tiba ada pesona yang tak terlukiskan mengalir di langit. Menghadapi serangan Xiao Xiao. Wajah Roaring Heizuang begitu suram untuk pertama kalinya. Dia merasakan ancaman. Yang sebenarnya berasal dari ancaman kekuatan.
Dia mendengus dingin, dan mata darahnya buram untuk beberapa saat, seolah mendidih. Dari gelap seperti tinta menjadi merah seperti darah. Itu sangat menarik. Kemudian, dia meledak dari darah langit, dan kabut hitam bergulung. Seluruh reruntuhan dikontraskan dengan tampilan yang megah. Roaring Black Supreme putus asa. Bidikannya adalah pengetahuan. Tidak ada lagi reservasi. Bloodmonk bertabrakan dengan Jin Guang Nuying, dan ratusan pukulan berlalu dalam sekejap. Peningkatan kekuatan memberi Xiao Zhan kemampuan mutlak untuk melawan raungan Heizun. Kedua gerakan tersebut disajikan dengan cara yang misterius dan misterius. Di kejauhan, semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya dan bayangan, dan mereka tidak bisa melihat kenyataan. Dalam ribuan mil, tempat gelombang cahaya berada, tidak peduli bebatuan, tebing, atau tumbuh-tumbuhan, semuanya berubah menjadi debu yang naik. Dan ruang itu dipecah oleh kekuatan kebrutalan. Kabut naik dan turun, seperti galaksi yang mengalir dari langit. Dan energi gelap mengamuk. Luar biasa. Xiao Zhan dan Roaring Heizun keduanya tipe kekuatan berat. Keduanya bertarung dengan sengit dan memainkan momentum yang tak tergoyahkan. Bahkan jika laut tak berujung, mereka tidak akan pernah menoleh ke belakang. Xiao Yan, yang tidak minum obat, tidak bisa terlibat, dan harus menantikan harapannya. Jenny terlempar ke udara. Zenny pindah sekarang. Kehijauan berkibar. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari waktu ke waktu, di mana 12 rune berwarna sangat cerah. Membentuk rune yang tak terhitung jumlahnya seperti rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dan vitalitas kehidupan yang tak berujung datang terus-menerus dari ribuan mil. Berputar di atas langit. Itu memberikan dukungan energi yang kuat untuk susunan hukum. Inilah yang tidak dapat dilakukan Zenny karena kekuatannya tidak mencukupi. Formasi, Longevity Decisive, menggunakan semangat juangnya sendiri sebagai panduan dan esensi serta darahnya sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan roda kehidupan. Mengandalkan ribuan mil gas sumber kehidupan untuk mendukung masa vitalitas. Itu memanggil kekuatan Panglima Perang Elf kuno. Susunan kekuatan ini sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Jenderal Pertempuran. Kondensat. Zenny bernyanyi dengan lembut, dan rune di depannya dengan cepat kembali ke posisinya. Dari ketiadaan, dia memadat menjadi kenyataan. Bintang-bintang bersinar, dan kekacauan kabur. Mengembun menjadi baju besi tanaman merambat hijau yang menjulang tinggi dengan belati dan bunga. Jenderal Perang. Perang akan berada dalam keadaan semi-ilusi. Mengendarai Pegasus. Perisai hijau di kiri. Dan tombak hijau di tombak kanan. Seperti tsunami. Ombaknya tidak ada habisnya dan suaranya bergemuruh. Segera setelah perang akan segera terjadi. Xiao Yan menemukan bahwa energi vital di sekitarnya segera menipis. Sebelumnya Zenny memacu energi Wanli. Sekarang dia sudah hampir 1/10. Konsumsi teknik bertarung ini sangat mengerikan. Wajah Zenny menjadi sedikit pucat saat ini. Tetapi dalam perubahan sidik jari yang cepat, tidak ada istirahat. Dengan setiap tegukan darinya, dan wajahnya yang pucat, itu adalah kumpulan dari seorang jenderal yang kuat. Di langit, 12 jenderal perang berdiri di langit menunggu untuk dilihat. Tidak ada tindakan yang diambil. Pemaksaan telah menghancurkan gunung dan sungai. Rune tombak yang tergenggam di tangannya beredar. Dia sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ujung tombak bergetar, dan ada petir. Di seberang kekosongan, pemanggilan dari 12 jenderal tampaknya menjadi batas Zenny. Darah tertekan Zenny menyembur keluar, dan tubuh Jiao tidak pernah berhenti dan jatuh dari udara. Xiao yang terkejut, sayapnya melebar. Dia mengangkat Zenny ke dalam pelukannya di udara, dan sebotol cairan Qingling dituangkan dengan cepat untuknya. Itu bisa membuat Zenny yang mengambil Huntian dan menjadi lemah. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan teknik bertarung ini. Meskipun Xiao Yan belum melihat bidikannya, dia yakin itu benar-benar luar biasa. Menatap Xiao Yan dengan penuh kasih sayang, mata Zenny beralih ke Roaring Black Zone, di mana semangat juang yang baru saja dipulihkan oleh Qingling Ye tercapai, dan sebuah jari terulur. Esensi dan darah adalah panduannya. Ayo. Begitu kata-kata itu jatuh, semburan esensi dan darah menyembur keluar dan berubah menjadi panah emas.
Begitu darah keluar, Zenni tiba-tiba dikosongkan. Giginya menggigit. Wajahnya seperti kertas emas. Dia sedang berbaring di pelukan Xiaoyan. Bernapas sedikit. Dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pertempuran terlarang dalam pertempuran umur panjang. Ia memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Untungnya, saya mendapat bantuan dari Hun Tian dan, kalau tidak saya tidak bisa memulainya sama sekali. Jangan khawatir, saya baru saja pingsan. Saya punya obat mujarab Anda dapat segera pulih. Anda dapat membantu pertempuran Xiao. Zenni sedang berbaring di pelukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan sebagai gugup, hatinya penuh dengan rasa manis yang tak terlukiskan. Dan bahkan ada setrum seperti itu. Zenni berharap gambar ini akan diperbaiki selamanya dan tidak akan pernah terpisah untuk selamanya. Seumur hidup, melihat wajah cantik pucat Zenni dan merasakan cinta mendalam Zenni untuk dirinya sendiri, pikiran Xiaoyan berkelebat dengan cepat. Sebuah adegan sejak keduanya bertemu. Dari keakraban yang akrab ketika mereka pertama kali bertemu, hingga tamu terhormat yang telah mengenal satu sama lain sejak mereka bertemu. Emosi keduanya melayang di antara persahabatan dan cinta. Meskipun seperti hujan ringan setelah Qingming, itu seperti gunung di awan. Kabur. Selalu ada celah kertas. Tapi meski tidak pecah, setipis jangkrik transparan. Apa yang tidak diharapkan oleh keduanya adalah bahwa penghapusan lapisan diafragma ini sebenarnya ada di medan perang. Antara hidup dan mati yang dipisahkan oleh yin dan yang hanya selangkah lagi. Mungkin ini adalah pengaturan takdir. Mungkin hanya ketika kita menyadari bahwa kita akan kalah. Dan kemudian kita tahu bagaimana menghargai kepemilikan. Pikiran Xiaoyan berubah tajam. Tetapi di ujung jari, Xiaoyan mendapatkan kembali mata cinta yang tak terbatas dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. Pertarungan antara Xiao Zhan dan Roaring Black Zone semakin memanas. Pertempuran tsunami mengalami promosi hidup dan mati. Selama pertempuran, semangat membunuh dilepaskan secara alami. Harimau teriakan emas menjadi lebih kokoh. Ditutupi dengan sisik emas. Menyilaukan dan bersinar seperti api emas yang menyala. Berani dan tak tertandingi. Darah Heizun yang menderu-deru bercampur dengan korosi es dan api. Memadatkan perang yang kuat. Meletuskan kekuatan pembunuh yang mencengangkan. Fang Yuanli diselimuti nafas yang mengerikan. Pertahanan Holing sangat kuat. Setelah dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 6, itu dilengkapi dengan Hun Tian dan yang bahkan lebih kuat dan sepenuhnya sebanding dengan Roaring Black Zone. Untuk sesaat, Xiao Zhan dan Roaring Heizun menabrak langit dan hancur berantakan. Pada titik pertempuran ini bukan lagi pertempuran tingkat umum. Xiaoyan sangat sulit untuk masuk, dan dia menghela nafas. Xiaoyan melambai dan menyiapkan isyarat. Menunggu saat untuk mematahkan pertahanan atau menunggu patung hitam yang mengaum untuk mengungkapkan kekurangannya. Waktu itu, Le Shaolong dan Ziying menunjukkan pedang mereka. Bersembunyi di kabut asap. Muncul dari waktu ke waktu. Seperti ular berbisa yang terkubur di pasir di dua gurun. Keduanya sangat jelas di hati mereka. Dan pertahanan mereka tidak kuat. Hanya dengan mengintai dalam kegelapan dan menunggu dengan sabar kesempatan barulah mereka dapat melakukan pukulan yang paling fatal. Seperti biasa, badai bersatu dengan angin puyuh. Dan angin bertiup kencang dan mengeluarkan suara gemuruh. Seperti ribuan kuda dan kuda yang berlari kencang. Seperti tsunami yang melanda langit. Nan Erming beredar dari kabut hijau berkabut. Dan ular sanca raksasa membubung ke langit. Terjun ke angin puyuh badai. Dan dikombinasikan dengan badai, kekuatan terkuat meletus. Xiaoyan perlahan mengeluarkan penggaris yang berat. Api langit yang panas menutupi seluruh tubuh. Melambaikan penggaris yang berat. Dan dengan dingin mengarah ke Roaring Black Zone. Semua ini, mengatakan waktu dan waktu, hanyalah sekejap mata. Pada saat ini, di atas langit, ke-12 elf Zenni melawan angin dan guntur. Seolah-olah guntur menembus langit. Dengan gaduh mendekat, dan memulai urutan akhir perang. Pegasus di bawah kursi jenderal ditutupi dengan sisik cian, dan cahaya suci menyinari seluruh tubuhnya. Berjalan kemana-mana, gelombang kehidupan yang kuat membuat kabut hitam terasa seperti musuh bebuyutan, bergulir kembali. Menderu Heizun melihat ini. Wajahnya telah sangat berubah.
Keterampilan Zenni sangat kuat. Dan tentu saja, yang ingin dimasukkan oleh Roaring Heizun adalah jari tengah. Menyadari ancaman tersebut, mata darah Roaring Heizun dengan cepat terbuka. 9 tenda darah meledak, menembus ruang, membelah beberapa tebing batu, dan menghancurkan puncak gunung. Tiba-tiba, bulan dan bulan menjadi gelap dan gelap. Pegasus di bawah kursi jenderal sangat fleksibel, dengan tulang rusuk dan sayap, terus berjalan dan mengelak dalam semangat juang yang saling silang, dan lewat dengan darah, secara bertahap mendekati Roaring Heiju. Tidak ada sedikit gelombang di matanya, mengungkapkan ketidakpedulian dan kekejaman tampaknya tidak terpengaruh oleh hati iblis. Umur panjang, tebakan Xiao Yan benar. Itu adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut dari tingkat dunia. Tetapi itu adalah tipe yang sangat dekat dengan tingkat kuasi sanitasi. Ketika ditampilkan, itu akan terus menarik sumber alun-alun, mil pohon dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup. Cocokkan dengan atribut kayu dan semangat juang Zenni, bahkan lebih kuat. Kerusakan pada hati dan jiwa yang melekat pada tenda darah sepenuhnya diimbangi oleh kekuatan hidup yang kaya, yang tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif. Dalam sekejap mata, perang akan mendekat dalam jarak ratusan kaki dari Roaring Black Lord. Dan ujung tombak tajam pada tombak perang itu telah membawa angin dingin. Pertempuran mungkin akan segera berakhir. Xiao Yan memandang prajurit Pegasus Senjun yang tak tertandingi, menebak. Ketika kuku Pegasus jelas dan terdengar, dan semua orang melihat fajar harapan, ketegangan sebelum Roaring Black Zone berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi tegas di wajahnya muncul. Adegan ini jatuh ke dalam Xiao Matayan, dan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Bukankah situasinya sesederhana yang dia pikirkan? Sementara Xiao Zhan mengambil celah antara Roaring Heizun melawan Pegasus, dia juga berlari ke jarak yang sama. Ekspresi Roaring Heizun juga jatuh ke mata Xiao Zhan, dan firasat gelisah juga melonjak di hati Xiao Zhan. Kerumunan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tudung darah besar naik ke langit dan menyapu semua pertempuran tsunami dan 12 elf ke langit. Darah memenuhi seluruh ruang, menyembunyikan pembunuhan yang mengerikan. Pepohonan patah, bebatuan retak, tanah yang berantakan, tawa liar Heizun yang meraung terdengar di langit, dengan penyembunyian yang bangga. Apakah menurutmu kombinasi dari dua teknik pertarungan utama hanyalah kekuatan dari dua teknik bertarung? Hahaha, apakah trikku adalah semut yang bisa kamu bayangkan? Roaring Heijun tertawa terbahak-bahak, seolah-olah untuk menekan semua emosi yang berumur panjang meletus. Dan nadanya penuh dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Ayo tunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Alam darah. Biarkan meletus. Semua orang Xiao Yan mengubah warnanya saat mendengar apa yang dia katakan dan terkejut. Ketika warna masih ada di pipi, jangkauan Xiao Zhan dan 12 elf dipisahkan oleh topeng darah. Yang tampak membingungkan dan tidak nyata. Seolah-olah mereka dipisahkan dari Xiao Yan dan yang lainnya. Di dunia, kekuatan jiwa Xiao Yan juga sulit ditembus. Penutup darahnya tidak besar. Panjang dan tingginya hanya beberapa kilometer. Tetapi sama sekali berbeda dari perisai yang dibentuk oleh Ki Tempur Xiao Xiao. Penutup darah seperti kekacauan dan mengalir tanpa henti. Dan itu adalah dunianya sendiri. Tampaknya dunia yang mengaum dengan rasa hormat hitam. Apakah itu operasi semangat juang atau kendali semangat juang? Perlahan melambat. Seolah-olah di lautan darah. Kabut yang ada di mana-mana terlalu tebal untuk dihirup. Xiao Yan dan yang lainnya di luar topeng darah hanya samar-samar melihat suara angin di dalam topeng darah. Tenda darah segera menutupi langit dan bumi di dalam topeng darah. Dan kabut mengaburkan pandangan semua orang. Semua orang tidak bisa tidak terburu-buru, dan menembak untuk memecahkan topeng darah. Angin badai yang mengamuk meledakkan tudung darah dan menggulung angin dan debu. Tetapi segera, semua orang dengan sedih menemukan bahwa serangan kerumunan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Dan aliran kabut tudung darah tidak terpengaruh. Tidak perlu menyerang. Kita tidak bisa menghancurkannya. Ini adalah lapangannya. Di dunia di dalam lapangan, Castor dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dan dapat dikatakan sangat dekat dengan Tuhan. Zenni berdiri dan berkata bahwa saat ini, wajahnya perlahan pulih kembali menjadi kemerahan.
Mendengar itu wajah semua orang malu dan merasa bahwa dunia tidak pernah begitu gelap. Aku tidak bisa memikirkan bagaimana dua teknik pertarungan utama Roaring Heizun menembus batas dan menciptakan dunia. Zenni juga kaget dan sembunyi. Untungnya, ini hanya ranahnya. Kalau tidak kita semua akan menjelaskannya di sini hari ini. Dunia, semua orang bertanya-tanya. Sebuah medan semu dekat dengan medan nyata. Tetapi jauh dari kekuatan medan. Perbedaan antara bola dan bidang semu adalah bahwa seseorang memahami asal-usul dunia dan adil meminjam kekuatan asal. Kekuatannya lebih besar dari keterampilan bertarung. Itu dia. Zenni menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Zenni, semua orang merasa lega. Selain Xiaoyan, mereka mengingat legenda dalam ingatan mereka yang hampir terlupakan sejak lama. Dan sedikit harapan muncul di hati mereka. Itu alam ada dalam legenda. Dikatakan bahwa hanya kaisar dengan lebih dari 8 bintang yang memiliki peluang sangat rendah untuk menyadari bahwa itu tidak ada hubungannya dengan semangat juang. Tetapi hanya dengan asal mula dunia. Karena hanya dengan mencapai kekuatan dari kaisar dengan lebih dari 8 bintang dapatkah kita mencapai tingkat dunia yang lebih tinggi dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Jadi kita memiliki harapan yang lemah untuk mewujudkan bidang kita sendiri. Namun, setelah bencana kuno, daratan kaisar tidak pernah mendengar seseorang memiliki alam. Tampaknya dunia ini menolak kekuatan asal. Seiring waktu, semua orang secara bertahap melupakan keberadaan alam. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya memegang tangan kita seperti ini? Memahami sifat medan yang mengerikan. Xiaoyan menghirup udara. Dan sangat tidak rela. Meskipun kekuatan domain tidak terbatas. Kekuatan Roaring Black Zone jauh dari cukup untuk dikendalikan. Bahkan jika itu hanya di domain semu. Zenni yang berhati-hati menganalisis poin-poin penting dari aliran udara yang kacau di dalam tudung darah. Itu tidak dapat dipatahkan. Tetapi saya memperkirakan bahwa Roaring Heizun tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Jika ini masalahnya, saya memiliki keyakinan mutlak pada 12 prajurit elf saya, yang terkondensasi dalam ribuan mil kehidupan. Zenni membuka matanya dan melihat jauh. Meskipun dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya pada Xiao Xiao di matanya.